Halo sahabat YouTubers, kembali lagi bersama kami di channel NKRI TV. Kali ini kita akan mengupas beberapa fakta unik mengenai kejadian di Laut Cina Selatan. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik subscribe channel NKRI TV dan tekan tanda lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi fakta-fakta unik selanjutnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika perdagangan Cina dan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini memang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Sebab jika kita jeli dalam menanggapi hal itu, tentunya sikap pemerintah di setiap negara di kawasan Asia Tenggara akan mengambil sikap hukum dan langkah yang jelas agar tidak terjadi aksi klaim sepihak serta pengerahan unsur militer PLA Cina di setiap wilayah sengketa yang semakin meluas saat ini. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui, jika aksi klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan tidak bisa semata-mata kita anggap sebagai politik unjuk kekuatan militer semata. Sebab faktanya, Cina telah berhasil melakukan invasi militer terhadap klaim sepihaknya dan membangun pangkalan militer di setiap titik persengketaan. Misalkan saja, keberhasilan Cina membangun sebuah pangkalan militer ke Kepulauan Spratly, Filipina, dan Kepulauan Farasel, Vietnam. Apalagi menurut media informasi terpercaya, baru-baru ini Cina telah kembali mengklaim sekitar 80 titik pulau dan terumbu sebagai wilayah kedaulatannya. Bahkan tidak sampai di situ saja, sebab Cina yang merasa kuat dan hebat dari segi kekuatan militer dan ekonomi saat ini telah berani mengganggu wilayah laut maritim kedaulatan Indonesia yang terletak di Kepulauan Natuna. Memang terlihat jelas saat ini jika PLA Cina makin berniat menguji kekuatan militer Indonesia. Hal ini tentunya adalah bukti nyata jika Cina bukan sekedar asal-asalan melakukan klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan yang secara jelas telah melanggar hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982. Walaupun saat ini yang diklaim oleh Cina bukanlah Kepulauan Natuna, namun adalah wilayah laut maritim terluar Indonesia. Seperti yang kita lihat di peta internasional ini, terlihat sebuah garis-garis yang saling berlawanan. Menurut media informasi terpercaya, laut yang diklaim oleh Cina di Kepulauan Natuna adalah wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Wilayah perbatasan itu sering juga disebut di dalam Kamus Peta Bahasa Inggris Internasional, yaitu 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Walaupun saat ini Indonesia telah melaporkan aksi main caplok-caplok Cina di Laut Cina Selatan terhadap Amerika Serikat, namun bukan berarti kita lalu bisa merasa santai-santai saja dan menganggap Cina tidak akan kembali melakukan aksi klaim sepihaknya di wilayah laut maritim kedaulatan Indonesia. Sebab Cina saat ini telah kembali menegaskan posisi dan statusnya di Laut Cina Selatan yang kini semakin bergejolak. Apalagi Cina semakin memperkuat alutsista kekuatan militernya di Laut Cina Selatan. Hal itu terbukti melalui fakta-fakta unik yang telah terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika berbagai macam alutsista tempur Cina yang telah disiapkan di sana. Memang satu fakta unik jika pergerakan Cina dengan menggunakan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan jelas saja merupakan teror militer dan ekonomi terhadap negara-negara di ASEAN. Misalkan saja di tahun 2020 ini, Cina telah berhasil mengerahkan sejumlah kapal destroyer dan kapal-kapal tempur fregatnya di Laut Cina Selatan. Cina juga telah mengerahkan sejumlah kapal selam serta sejumlah pesawat jet tempur dan pesawat pembomnya di Laut Cina Selatan. Namun, lagi-lagi fakta unik terbaru telah mencuat ke publik jika sikap Cina yang suka main panas-panasan di Laut Cina Selatan terhadap beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara patut diwaspadai saat ini, yaitu munculnya sebuah pernyataan baru dari pemerintah Cina. Bahkan secara belak-belakan Tiongkok menentang pihak-pihak yang menentang keputusan mereka. Namun lagi-lagi Cina kembali membuat sebuah pernyataan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu untuk siap berperang jika ada yang mau menentangnya.
sebab di dalam sebuah pernyataan Cina tersebut telah memutuskan untuk menguasai Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga menyebut jika wilayah yang diklaimnya itu sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan saat ini, jika Cina benar-benar mengambil wilayah atau zona ekonomi eksklusif Indonesia, seperti yang kita lihat di peta garis-garis ini, apakah mungkin Indonesia akan melawan atau diam-diam saja, lalu mengatakan jika hal itu hanyalah bohongan semata? Walaupun keikutsertaan Amerika Serikat untuk membendung ambisi Cina untuk memperluas wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan dengan menjadikan negara-negara tetangganya sebagai korban, namun tampaknya Amerika Serikat terlihat tidak berdaya ketika Cina berhasil membangun sebuah pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel. Bahkan aksi manuver Amerika Serikat baru-baru ini di kepulauan tersebut telah berhasil diusir oleh PLA Navy Cina. Namun, tidak bisa dipungkiri jika sebagian titik-titik tertentu yang diklaim Cina telah berhasil dibendung oleh Amerika Serikat. Misalkan saja, aksi manuver Cina di wilayah Laut Malaysia baru-baru ini. Amerika Serikat berhasil mengusir sikap main panas-panasan Cina di wilayah tambang minyak Malaysia dengan mengerahkan beberapa armada laut US Navy Amerika Serikat. Namun, yang semakin membuat beberapa negara di ASEAN semakin khawatir terhadap aksi militerisasi Cina yang bisa saja menimbulkan peperangan baru adalah sikap Cina yang tetap saja ngotot dan tidak menyurutkan niat Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan saat ini. Hal itu terbukti dengan fakta-fakta unik dari beberapa sumber media informasi terpercaya yang admin kutip. Jika pada 3 Juni kemarin salah seorang juru bicara Cina mengatakan bahwa kedaulatan teritorial Cina dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan tidak akan bisa diubah oleh tuduhan yang tidak benar dari negara-negara manapun. Dalam hal ini tentunya termasuk Amerika Serikat sebagai negara perdamaian. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yaitu Zhao Lijian membuat pernyataan pada konferensi persnya sebagai tanggapan atas tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina atas Laut Cina Selatan. Dia menyatakan jika wilayah kedaulatan teritorial Cina adalah merupakan hak dan kepentingan maritim Beijing di Laut Cina Selatan sudah terbentuk dari sejarah panjang. Cina juga menyatakan jika telah konsisten dengan menghukum laut internasional, termasuk Piagam PBB dan Konvensi PBB tentang hukum laut, dan tidak dapat diubah dengan tuduhan yang tidak beralasan dari negeri manapun, ujar Cina dalam pernyataan tersebut. Apalagi Cina mengatakan jika patuh pada hukum laut internasional. Namun faktanya, Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menolak pernyataan sepihak dari Cina itu. Sebab Cina secara jelas dan sengaja melanggar hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang telah disepakati dari semua negara di dunia ini. Sehingga Cina tidak memiliki dasar hukum laut internasional atas klaim sepihaknya tersebut.